Oke. Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Uil Nimeku. Nah, hari ini gua bakal merasa anime lagi yang sudah jalan 12 episode. Dan ini anime kesukaan gua di musim summer 2021 kali ini adalah Tantei wa Mushindiro. Jadi, yes, Tanmoshi 12 episode dan ini menjadi episode terakhir di mana kita akan melihat gitu pertarungan antara Nagisa, Kimi versus Chameleon gitu, yang memang ada sista gitu di dalam tubuhnya. Jadi memang kemarin itu gue harus akuin sih, memang episode kemarin itu benar-benar emosional banget. Dan kayak apa ya, jadi kayak kekhawatiran gue gitu ketika waktu gue pertama kali melihat kejadian di episode 9 itu, di mana sista KO itu kan kurang greget men menurut gua. Nah, jadi ternyata dimasukkan atau ada adegan tambahan yang memang seharusnya itu di episode 9, tapi ternyata dimundurin di episode 11 yang menurut gua cukup klimaks gitu untuk dilihat gitu. Jadi kayak momen emosionalnya Kimi dengan Sista sebenarnya. Dan ya udah, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke anime saja. Let's go. Oke, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja di episode terakhir Tantei wa Mushindiro. Let's go. Akhirnya gue memutuskan untuk nonton di Iki gitu, karena di YouTube ini lagi down man internetnya. Jadi gue takut kalau nanti pertanyaan perdana yang ada malah patah-patah atau nge-lag gitu. Sayang gitu. Cute banget sih. Iya, lu juga kan. Maksudnya Sista pun juga itu. Hmm. Aduh, sumpah sih. Gua iya. Hmm. Ya, di awal-awal udah emosional banget sih. Dan pasti nggak ada opening. Hmm. 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 Natsuagi. Iya, Natsuagi. Natsuagi Nagisa. Ya iya, siapa lagi? Agak gimana gitu ya. Iya makanya. Ya iyalah pasti lah. Oh, jatuh dong dia. Jatuh dong dia. Let's go. Yang pasti nggak semudah itu sih. Iya, udah nggak semudah itu. Camelan tuh nggak semudah. Masa villain gampang banget dibunuh.
Oke, let's go. 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 Wait, tante. Kita lihat nih. Kadang gue inget Charmeleon tuh gue ketawa gue. Kata subscriber gue bilang dia tuh salamander. Iya sih, emang salamander. Tetaplah gue nganggapnya dia tuh kadal, men. Ngeselin soalnya. Salamander tuh terlalu keren. Makanya gue bilang manusia kadal itu. Ya, taktik. Waduh, dari belakang aja. Uh. Iya, keceplosan, hampir keceplosan. Ush. Yang diinget, yang diinget di atas ranjang ya. Hmm, Dead and ya, yang diingetin, yang diinget tidur lagi. Gue nggak tahu. Jadi, wah, tidak semudah itu. Gede-gede banget. Wah, ini mode mode stack duanya nih, mode sempurnanya nih menurut gue. Iya. Wah, mempan dong. Us, tapi jatuh juga sih. Tapi jatuh juga gitu. Cuma di cuma dihajar pakai senapan lo. Nagisa. Iya, siapa lagi? Hmm. Hmm. Gue pikir mau ngapain itu kan, gue pikir mau ngapain. Ternyata ternyata digendong. Ya, flashback episode 1 yang the best banget menurut gue. Musiknya the best banget musiknya. Backsoundnya the best banget.
Iya banget lah. Oh, oh. Enggak, hanya saja. Oh jelas, jelas lah pasti lah. Andalan, bakal ke Kimiwa itu. Ah, gue penasaran nih Kadal, Kadal gimana ini ngalahinnya? Eh, boleh dong permainan suaranya tadi. Soalnya gue pakai headset tadi. Enggak, masih dibahas. Oh, nggak ada apa-apa. Sebenarnya, oh, Saru loh. Oke, let's go. Udah pas, let's go. Ya, udah hampir menit 11:40. Udah, gitu aja. Ya, gampang banget. Gampang banget. Hmm, yang Hakuri ya. Makan. Yang udah telepon sama Yui. Aji sana asisten. Hmm?
Gladi. Astaga. Sama sempatnya ada konser di kapal. Enggak, gue akuin sih, Saikawa dengan rambut panjang the best. Nggak diikat, the best. The best. Hmm? Apa tuh? Belum dikasih tahu. Hmm? Oh, Nino, 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 Nino. Maya Tekatsu tuh the best banget sih. Waifu gua. Waifu gua di Tante ya Nagisa, men. Baru gue Sista ke dia. Lu penasaran lu mau nanya gitu. Oke, lu yang soal bentar ke depan. Mojiro. Oh, dia nggak percaya katanya. Hmm. Iya sih, beban sih emang. Iya, beban sih emang. Hmm. Oke. Jadi ada obrolan kayaknya di dalam tubuhnya, dalam jiwanya lah ibaratnya. Hmm. Hmm. Story ini. Udah kasmar, oke. Sama-sama suka ya. Uh, demo. Iya, itu mungkin percakapan yang sebelumnya terjadi gitu. Hmm, gue suka banget sih sama mode mode marahnya itu, gue suka banget. Best banget itu di episode 2. Itu gue di episode 2 tuh udah uh
Nih kayaknya Nagisa nih bakal jadi cara terbaik versi gua nih kayaknya nih. Tapi kalau dalam segi ceritanya sih memang Sista masih the best. Mungkin karena gue suka fisiknya aja sih. Karena lu perfect banget nih. Anjir, gue jadi jadi memuja lu jadi. Let's go. Ini tolong. Pasti. Oke. Uh. Itu belum terjawab sih di episode ini gitu. Space tuh nggak kelar-kelar men, satu season gitu. Ya gue harus akuin sih memang mungkin memang LN-nya panjang kali ya, gue juga nggak tahu sih. Hmm. Oke, 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 oke. Oh my god. Anderson pakai mandi lagi, bangke, bangke. Hmm, tunggu diajak. Shinderu. Itu jadi bakal jadi bahan omongan sih. Subete dan kawari no nakikashita da. Kayak habis kayaknya sih. Iya udah habis. Harusnya udah habis sih. Ya udah habis. Oke. Gue harus ngomong dari mana gitu. Gini dulu deh, gue bakal review episode 12 dulu deh. Jadi gini men ya. Gue prefer pribadi sih. Pribadi gue, episode 11 masih terbaik menurut gue. Mungkin karena, apa ya? Mungkin karena di episode ini, dialognya banyak banget men. Ya nggak sih? Jadi maksudnya, terlalu banyak dialog. Yang ngebuat episode ini ya agak bosen lah, agak bosen dikit gitu. Dibanding episode 11 yang memang emosional tuh dapat banget lah. Aduh, gua kecewa sih. Gua kecewa sih. Maksudnya endingnya endingnya kurang sih. Ya mungkin karena emang gantung kali. Maksudnya kayak mungkin karena ya mungkin harus 2 season sih emang karena kan oke. Masih ada ternyata, masih ada cuplikan sedikit lagi. Iya, iya. Ya pastilah, udah kelihatan kok. Maksudnya kayak lu nggak perlu ngasih tahu, ya gue udah tahu gitu maksudnya. Bahkan bahkan
Maksudnya bahkan orang-orang lain juga udah tahu gitu bahwa ya Hel adalah Nagisa gitu. Jadi gini ya, jujur gue harus jujur sih, episode endingnya kecewa menurut gue. Endingnya agak kecewa menurut gue. Jadi kayak kecewanya tuh satu ya karena dialognya kepanjangan. Maksudnya dialognya terlalu panjang men. Dan seharusnya ini kalau kata gue ya, Charmeleon gampang banget men dikalahin. Maksudnya kayak nggak ada something yang memang harus dilakukan agar biar agak drama dikit gitu. Jadi ini kesannya tuh kayak di sini tuh romance-nya yang jalan itu ya. Gue sebagai pencinta romance pun juga nggak pernah mempersalahkan masalah itu gitu. Tapi episode ini menurut gue kayak nggak pas aja untuk ending gitu. Dan ya yang pasti kalau cerita ini ingin lebih baik ya harus ada season 2 sih. Maksudnya kayak banyak hal yang belum kita tahu gitu, kayak bagaimana cara mewujudkan atau membuat wujud Natsunagi Nagisa kan kita nggak tahu kan. Ya walaupun gue tahu, walaupun dari hubungan Hel dan Sista gitu kan. Tapi Alicia gimana ini? Pasti kan ada sesuatu yang memang nggak diceritakan di anime ini atau mungkin di season ini gitu. Itu masalahnya. Itu masih jadi misteri. Terus Sista dan Nagisa bilang kalau misalkan ada sesuatu hal yang memang harus dilakukan untuk melawan Space. Nah sementara ada sesuatu yang memang atau seseorang yang memang belum bisa dikalahkan di Space ini, yaitu adalah Sid. Kan itu kan pernah disinggung di episode 8 itu, dan Sid itu nggak tahu wujudnya kayak gimana gitu. Walaupun wujudnya waktu itu masih jadi Komori, tapi kan gue nggak tahu wujudnya bakal gimana gitu wujud sini. Jadi ya gue bisa simpulin bahwa orang atau last person yang bakal dikalahin oleh atau yang jadi tujuan Sista dan Nagisa nanti sama Kimi yang pastinya teman-temannya yaitu melawan Sid. Mungkin gitu. Oke, jadi gini ya, ini balik lagi ke pendapat gue pribadi tentang anime ini. Ya jujur sih, dari mana dulu ya? Dari ceritanya kali ya, dari ceritanya. Jadi banyak orang yang membandingkan anime Detektif 1 dengan Detektif 2 gitu. Atau kayak orang melihat anime ini dengan anime Conan misalkan, atau anime ini dengan anime apa gitu. Ya gue harus akuin sih, genre misteri atau memecahkan kasus di dalam anime ini bisa terbilang cukup mudah gitu. Jadi kayak kayak gue tuh udah tahu lah, maksudnya gue udah tahu kalau misalkan Hel itu adalah Nagisa tuh di episode 5. Gue udah tahu gitu, maksudnya gue udah kayak nebak aja gitu. Oh iya, di episode 5 si Kimi sempat diikat dan di situ Hel kayak ngaku gitu bahwa lu akan jadi partner lu kelak gitu. Itu udah jelas. Itu udah kayak sebuah clue gitu bahwa Hel itu adalah Nagisa. Jadi gue udah mikirnya udah pasti kesana gitu. Jadi kayak itu saling berkaitan gitu, baik jantung Sista dan jiwanya Hel gitu, dan Nagisa khususnya. Jadi gitu. Jadi kayak misteri di anime ini mudah ditebak. Jadi makanya banyak orang yang membandingkan anime satu dengan anime lain. Jadi kayak ya wajar sih maksudnya kalau mereka berpendapat seperti itu. Tapi gini men, gue garis bawahi gitu. Maksudnya kayak kalau gue pribadi, gue kayak kenapa sih bang lu masih nonton gitu loh. Karena gini men, gue gak masalah kalau nantinya bakal larinya ke romance atau larinya ke drama gitu. Karena memang itu genre kesukaan gue gitu. Makanya akhirnya gue sabar untuk nonton, untuk melihat bagaimana ending dari anime ini gitu loh. Dan gue sedikit kecewa menurut gue. Gue sedikit kecewa karena terlalu banyak ya pokoknya nggak nendang lah dibanding episode 11 yang menurut gue sangat bisa gue kasih 9 loh episode 11 itu, karena perfect banget. Mungkin yang baca LN boleh jelasin isi di komentar gitu, kira-kira ada nggak sih beberapa scene atau yang memang nggak dimasukin di animenya gitu, isi di komentar. Oke. Jadi itu sih, jadi kayak ceritanya itu mudah ditebak, jadi wajar kalau misalkan gue berpikiran seperti itu. Yang kedua, adaptasi animenya.
Gue nggak komen kalau soal light novel ya, gue no komen. Mungkin ada teman-teman yang sudah baca light novel dan melihat, waduh animenya ada yang kurang nih, atau ada di light novel ada yang dihilangin nih, ya kan? Nah, gue yang sebagai penikmat anime bisa bicara apa gitu kan? Gue nggak bisa bicara apa-apa men soal itu. Jadi gue kayak merasa bahwa cerita anime ini bikin bingung. Ya, dari awal gue udah bilang bikin bingung. Kok bisa di episode 1 kita udah diperlihatkan bahwa dikasih tahu sama Kimi bahwa Sista sudah nggak ada gitu loh. Kan orang jadi bertanya-tanya. Akhirnya mereka nonton episode 2-nya. Dan di situ malah diperlihatkan karakter seperti Nagisa yang ngaku-ngaku punya jantung Sista gitu loh. Jadi seakan-akan kayak why? Kenapa Sista cuma jadi backingan di anime ini gitu loh. Jadi kayak ngerasa bahwa kok anime anime ini tuh kayak nggak ada Sista tuh kurang gitu ibaratnya gitu. Jadi kayak jadi kayak orang-orang menjudge-nya bahwa ya ini mah anime cuma karena Sista aja populernya, ini karena gini-gini. Ya itu karena memang Sista ini dibuat bingung banget nih. Bener-bener dibuat bingung yang kita bertanya-tanya kok kenapa akhirnya Nagisa ini ngaku-ngaku punya jantung Sista gitu. Akhirnya kan karena gue yang anime only, jadi kayak oke lah gue nonton episode 3, oke lah gue nonton episode 4, dan itu belum ada misterinya. Dan ternyata di episode 5 ternyata kita tahu bahwa ternyata balik lagi ke flashback di mana Sista belum mati, atau perjalanan ketika 3 tahun sebelum bertemu dengan Kimi gitu. Ya perjalanan 3 tahun pada saat ketemu Kimi gitu. Jadi ya kayak apa ya, kayak kalau ngomongin adaptasi LNK anime gue no comment, bener-bener no comment. Jadi gue nggak bisa bilang kalau misalkan anime ini bagus, anime jelek, enggak. Gue nggak bisa bilang gitu karena gue nggak baca LN, jadi gue nggak bisa menilai gitu. Tapi yang dari kacamata gue yang sebagai anime only, gue melihat bahwa anime ini mudah ditebak. Kurang lebih seperti itu. Dan apa ya? Ya untuk seiyu sih, untuk seiyu juga gue akuin sih, baik Ayakayana Taketsu, terus yang Ichisuara Shista juga, ya pokoknya Ichisuara Nagisa juga. Hanya Kimi sih yang parah sih menurut gue. Maksud gue hanya Kimi yang bener-bener kayak nggak ada gairahnya dalam jadi MC gitu. Itu aja sih. Jadi kayak ngerasa kayak lu MC gini banget sih, maksudnya kayak gue ngerti maksudnya dia kan jadi MC yang kayak pemalas gitu kan, yang memang dia tuh kayak ada masa di mana dia bergairah, ada masa di mana dia biasa aja gitu. Tapi untuk ukuran MC kayak Kimi sih terlalu males menurut gue sih. Mungkin karena emang gue nggak suka MC yang males sih menurut gue. Maksudnya gue nggak suka dengan ekspresi MC yang males gitu ya. Jadi ya rasa kurang maksimal aja gitu. Tapi gue harus respect sih, gue harus hargai sebagai bentukan studio baru, Studio Engi dari Kadokawa Group. Anime pertama yang ia kerjakan itu ya Tante Uomo Shinderu gitu. Menurut gue fine, menurut gue kayak namanya juga satu studio yang baru ngejar anime baru, pasti terjadi banyak kesalahan lah ibaratnya. Jadi itu kayak menurut gue kayak dimaklumin aja lah gitu. Jadi namanya juga studio baru gitu. Jadi kayak sometime gue akan melihat ketika atau gue akan menjadi saksi gitu, di mana nanti studio Engi akan menjadi studio yang bisa menyaingi studio-studio besar lainnya gitu, seperti MAPPA, seperti Awan gitu. Karena nggak mungkin satu studio langsung bikin anime langsung bagus, nggak. Semua juga punya masa yang menurut gue yang cukup rumit juga gitu. Kayak Awan juga dulu pernah bikin something yang membuat anime yang grafisnya agak kurang gitu. Jadi semua itu nggak langsung hebat men, nggak langsung jadi gitu. Jadi ya itu lu harus respect sih. Karena gue sebagai anime yang nonton anime yang cuma nonton gratis di Iki, gue berlangganan gue berlangganan di Iki, gue nonton di Muse juga, gue juga berlangganan juga, membership lah ya, gue udah membership Muse juga.
Jadi gue nggak bisa bicara banyak gitu. Kecuali kalau gue udah baca, kalau gue udah beli atau koleksi LN-nya, gue udah koleksi Blu-ray-nya, baru gue boleh berkomentar gitu. Kalau berkomentar kalau misal anime ada yang kurang atau gimana gitu. Maksudnya yang jauh lebih kritis lah gitu kalau ngomongin soal animasi. Soalnya gue kalau animasi gue nggak komen deh, karena gue lebih suka dengan atau menikmati story-nya aja sih sebenarnya, animasinya gitu. Kayak mungkin itu kegelisahan gue sih selama gue nonton Tanmoshi ini. Ya selama ini gitu di satu season itu. Dan untuk rate-nya, gue harus akuin sih, rate untuk anime ini 7/10 atau nilai 7 lah. Jadi kalau nanti ada season 2, gue jamin gue bakal reaction. Kalau ada season 2 ya gue bakal reaction, bener. Gak ada gak ada basa-basi atau no kecot, gue bakal reaction. Karena kan itu yang gue bilang dari awal. Sometimes Tante ini mungkin di season 2 bakal lebih better menurut gue. Gak mungkin dong ada sesuatu anime yang gak belajar dari kesalahannya, gak ada. Sometimes pasti ada. Menurut gue. Jadi ya baik itu studio, baik itu ceritanya, adaptasi anime dan sebagainya, gue masih percaya kalau misalnya nanti dibikin season 2-nya, Tanmoshi di season 2 bakal GG menurut gue. Karena beberapa misteri pun juga masih belum dipecahkan gitu, kayak misteri space dan lain-lain. Oke, itu aja reaction anime dari gue, dan thank you banget sudah ngikutin Tanmoshi 12 episode, dan gue benar-benar sangat happy banget. Dan yang pastinya jangan lupa subscribe. Di sini komen kira-kira anime apa yang teman-teman ingin gue reaction. Dan jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue. Dan sampai bertemu lagi di musim fall 2021, dan bye.